Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Bagas Febrian dari kelas 2C, Prodi Informatika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil ujian tengah semester praktikum struktur data yang berfokus pada penggunaan link list dan pointer untuk menyelesaikan dua soal. Penjelasan akan saya bagi menjadi dua bagian utama, yaitu soal pertama dan juga soal kedua, lalu diakhiri dengan kesimpulan. Terdapat beberapa konsep utama yang digunakan, yaitu ada pointer, linked list, juga pointer aritmetik. Nah, pointer merupakan sebuah variabel yang menyimpan alamat memori, sedangkan list adalah struktur data dinamis yang terdiri dari not saling terhubung. Sedangkan pointer aritmetik yaitu digunakan sebagai mengakses data tanpa adanya indexing. Nah, lanjut ke soal pertama. Di sini diminta untuk mengonversi bilangan biner ke desimal menggunakan single linked list. Nah, not pertama dianggap sebagai signifikan bit atau LSB, yaitu bernilai 2 pangkat 0. Kemudian di sini saya akan memberikan konsep dan juga contohnya. Jika datanya adalah 1, 0, dan 1, maka perhitungannya adalah 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1, ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 0, ditambah 1 kali 2 pangkat 2 adalah 4. Totalnya menjadi 5. Untuk proses programnya, yang pertama itu adalah input data ke list, kedua traversal dari head, lalu yang terakhir adalah hitung nilai desimalnya. Implementasi kode program pertama. Yang di sini saya menggunakan input iStream untuk nanti input dan outputnya. Kemudian ada input CMAT untuk perhitungan rumus yang nanti akan digunakan di fungsi. Kemudian tidak lupa menggunakan using yang SQL. Di sini saya menggunakan master remote yang berfungsi untuk membentuk not list, di mana di sini ini berisi integer data yang berfungsi untuk menyimpan bit nilai 0 atau 1, kemudian juga pointer next untuk pointer ke not berikutnya. Di sini saya membuat dua fungsi. Yang fungsi pertama adalah fungsi tambah. Di fungsi tambah ini saya fungsi tambah ini untuk membuat lot baru. Kemudian yang tadi juga itu user untuk mengisi data dengan menginput. Nah, sini adalah next sama dengan null, yang artinya nantinya ini membuat akan menjadi not terakhir. Ya, tidak lupa kalau misalkan di sini ada null, nah itu berarti kalau listnya kosong itu not pertama itu akan menjadi bitnya. Nah, kemudian pada bagian traversal itu saya menggunakan temp sama dengan head untuk menghitung traversal, kemudian akan di loop sampai not terakhir. Nah, sehingga not baru ditaruh di akhir. Nah, fungsi berikutnya adalah fungsi konversi. Di sini saya menggunakan misalnya yaitu posisi. Nah, di sini ada posisi yang nanti itu akan menjadi pangkat 2 dengan totalnya hasil akhir dan juga transversal. Nah, jadi nanti itu dari fungsi converter itu bisa kita mengambil edit, nanti akan dikalikan dengan 2 kali posisi. Nah, lalu ditambahkan ke total sehingga bisa geser ke not berikutnya. Terakhir adalah main programnya ini untuk menginisialisasi untuk list kosongnya di situ. Nah, di sini saya juga menggunakan looking for untuk agar input bit satu persatu yang kemudian akan disimpan ke list. Kemudian di sini saya juga menggunakan si konversi head, yang dimana ini nantinya difungsi untuk mengambil apa tadi yang tadi dikerjakan fungsi konversi untuk mengambilkan hasilnya. Nah, bisa kita mulai program.
Nah, nantinya itu akan muncul masukkan jumlah bit, misal kita masukkan jumlahnya 3. Nah, kemudian masukkan bit pertama kita misalkan adalah 1, bit kedua 0, bit ke ini adalah 1, maka hasil 5. Nah, ini sesuai dengan apa yang telah kita jelaskan tadi pada PPT slide sebelumnya. Dari segi efisiensi memiliki kompleksitas waktu sebesar 0 dalam clue n, di mana n adalah jumlah not dalam link list, sehingga terjadi hanya satu kali traversal, sedangkan kompleksitas ruangnya juga menggunakan 0 dalam kurung n karena data disimpan dalam not yang berbeda. Dengan demikian, program ini dapat dikatakan cukup efisien untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Pada soal kedua, kita diminta untuk mengolah data mahasiswa menggunakan struktur data berupa struct. Data yang disimpan harus NPM, nama, dan nilai mahasiswa. Namun terdapat ketentuan khusus dalam soal ini, yaitu seluruh akses data harus menggunakan pointer dan tidak diperbolehkan menggunakan indexing seperti array pada umumnya. Dalam penyelesaian soal ini digunakan teknik pointer aritmetik untuk mengakses data. Sebagai contoh, jika kita memiliki pointer menyimpan angka abstrak, maka untuk mengakses data ke i kita dapat menggunakan tulisan seperti ptr tambah i, kemudian diikuti dengan operator panah untuk mengakses field tertentu. Dengan cara ini kita tidak perlu menggunakan indeks seperti data dalam kurung i, melainkan langsung dan menggunakan perhitungan alam memori. Selanjutnya dilakukan perhitungan rata-rata nilai mahasiswa dengan nilai dijumlahkan kemudian dibagi jumlah data. Berikutnya untuk implementasi pada soal nomor 2. Di sini saya menggunakan include IOStream untuk input dan outputnya dengan tidak lupa menggunakan using Netspace std untuk menjalankan programnya. Nah, awal langkah pertama yang saya kerjakan adalah menggunakan struct untuk menyimpan data mahasiswa. Di sini saya menggunakan struct mahasiswa dengan string npm, string nama, dan juga integer nilai. Kemudian untuk program mainnya saya menggunakan data array untuk menyimpan data mahasiswa berjumlah 10 dan juga menggunakan pointer mahasiswa sebagai penunjuk ke alamat awal array dan atau penunjuk ke elemen pertama. Nah, selanjutnya di sini saya melakukan input atau perintah input kepada user untuk nantinya menggunakan looping juga, dimana dengan menggunakan pointer ditambah i sebagai penyimpanan alamat data ke i, yang dimana ini ada ptrl plus i npm, ptrl plus i nama, ptrl plus i panah nilai. Nah, dimana tadi ptrl plus i itu untuk menyimpan alamat data ke i. Nah, kemudian tanda panah itu sebagai akses menuju isi struct-nya, dan juga sesuai dengan perintah pada soal tidak menggunakan data dalam kurung i atau tidak menggunakan array datanya. Nah, setelah kita tadi melakukan perintah input, di sini saya melakukan perintah output untuk menampilkan data menggunakan pointer yang telah kita tadi kerjakan dengan menggunakan for looping juga. Nah, setelah tadi kita menampilkan data menggunakan pointer, nah di sini kita melakukan perhitungan totalnya dengan menjumlahkan nilai mahasiswa dengan rumusnya itu adalah total plus sama dengan dalam kurung ptrl plus i panah nilai. Nah, setelah kita menghitung totalnya, kita menghitung rata-ratanya dengan rumus float rata sama dengan dalam kurung float total dibagi n. Nah, kenapa di sini menggunakan float? Agar nanti hasilnya itu bisa menghasilkan nilai desimal. Lanjut kita run kode programnya. Nah, di sini kita misalkan masukkan jumlah mahasiswanya, misal adalah 3. Kemudian di sini
akan muncul perintah untuk mengisi data mahasiswa pertama, yaitu dengan NPM kita masukkan bebas, kemudian misal nama di sini ada Dika dan nilainya itu kita misalkan 80. Kemudian berikutnya ada perintah untuk mengisi mahasiswa kedua dengan NPM sesuai NPM-nya, kemudian dengan namanya itu misal Bagas dengan nilai 90, dan muncul lagi untuk mengisi mahasiswa ketiga dengan NPM-nya, kemudian tidak lupa dengan mengisi namanya, dan yang terakhir adalah mengisi nilainya. Nah, setelah itu akan muncul outputnya atau tampilan hasilnya itu, yaitu tadi data mahasiswanya itu akan muncul semua, data mahasiswa pertama, kedua, dan ketiga dengan nilai-nilainya. Nah, di sini juga ada rata-rata nilainya, yang dimana itu belakangnya itu ada koma-komanya karena kita menggunakan float untuk menampilkan nilai desimalnya. Nah, dari kedua soal yang telah dibahas dapat disimpulkan beberapa hal penting nih. Yang pertama itu dari linked list yang ternyata merupakan struktur data yang dinamis dan juga fleksibel karena tidak memiliki ukuran tetap dan mudah dalam penambahan datanya. Nah, kemudian tidak kalah penting, yang kedua itu ada pointer yang berperan penting dalam pengaksesan data dan juga pengelola data baik pada linked list maupun pada abstraknya. Kemudian berikutnya itu ada pointer aritmetik yang ternyata di sini bisa digunakan juga sebagai alternatif untuk mengakses data tanpa menggunakan indexing. Nah, dengan memahami konsep-konsep ini kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang telah diberikan pada soal UTS tadi dengan permasalahan struktur data dengan lebih efektif dan juga efisien. Nah, terakhir sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.